Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan kasus Subang. 3 tersangka pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat yang terjadi 18 Agustus 2021. Ada Mimin, Abi, dan juga Arigi. Sampai sekarang masih belum dilakukan penahanan oleh Polda Jawa Barat. Ini adalah sebuah kejadian yang cukup unik ya. Pasalnya 340 pembunuhan berencana, bahkan sudah ada penetapan dari sidang pra-peradilan yang menyatakan bahwa penetapan ketiga tersangka ini sudah sesuai dengan prosedural, tetapi sampai hari ini aku buat videonya hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 ya. Ini mereka masih belum dilakukan penahanan. Apakah ini adalah bagian dari strategi Polda Jawa Barat ataukah ini bagian dari kayak ada mungkin kepentingan yang tergantung satu sama lainnya. Ada sebagian masyarakat yang menilai kalau mereka ini ditahan nanti akan berhubungan dengan sejumlah oknum. Dan oknum ini sepertinya juga nggak main-main ya. Nanti ada kecenderungan bahwa Polda Jawa Barat, sebagian netizen menilai bahwa ini kayaknya sedang melindungi, membuat kasus ini memang dugaannya ada obstruction of justice, tetapi berusaha untuk digiring sebagai pelanggaran etik saja, tidak untuk pelanggaran pidana. Pelanggaran etik itu artinya adalah mungkin melanggar SOP atau kelalaian, lupa, hal-hal seperti itu. Tapi kalau pelanggaran pidana itu adalah mengenai penghilangan barang bukti atau bahkan lebih jauh menutupi kasus ini. Dan hukumannya kalau untuk barang bukti itu secara undang-undang itu bisa 5 tahun penjara. Dan kalian juga tahu kalau seorang anggota polisi terkena hukuman di atas 2 tahun, kalau nggak salah itu sudah otomatis akan di PTDH-kan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, kita nantikan apakah di hari kerja nanti Polda Jawa Barat akan menangkap ketiga tersangka ini, karena alasan untuk melakukan tidak melakukan penahanan itu biasanya kalau di kasus Indonesia pertama adalah alasannya mungkin karena mereka sakit atau karena mereka ada sesuatu hal, itu boleh-boleh aja nggak ditahan karena terutama karena sakit. Tapi kalau hukumannya di atas 5 tahun penjara, biasanya harus ditahan dalam proses persidangan. Terus juga kalau dia ada potensi untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, itu juga biasanya harus ditahan. Apakah nanti dalam persidangan juga mereka tetap tidak ditahan? Aku jadi teringat kasusnya Teng Monida yang seorang selebriti di Thailand yang dugaannya adalah dibunuh, tapi akhirnya putusan sidangnya, vonisnya adalah karena kecelakaan. Ada kelima tersangka juga di kasus itu pun, selama proses sidang pun tidak ada yang ditahan semua tersangkanya. Kalau di Thailand tuh ada istilahnya kayak penjamin. Penjaminnya tidak mahal, itu hanya sekitar 200.000 baht atau sekitar hampir 100 juta rupiah. Jadi ada wajib lapor juga. Tetapi kalau di kasusnya Mimin, Abi, dan juga Arigi, kayaknya penjaminnya tuh hanya atas nama seseorang, tidak ada jaminan uang atau bailout seperti itu. Ini kan cukup unik sekali. Apakah ini strategi? Ada sih keterangan dari Polda Jawa Barat, dari Kabid Humasnya, ya, Kombes Pol Ibrahim Tompo, yang bilang bahwa kenapa mereka tidak ditahan, itu ada 2 alasan. Yang pertama, karena faktor subjektif dari penyidik, tidak tahu subjektif itu hanya masalah prosedural ataukah ada konten tertentu. Yang kedua adalah agar ngebuat lebih efisien. Apa nih yang ngebuat efisien? Pengumpulan barang bukti atau alat bukti atau hal-hal yang lainnya. Kalau dulu-dulu sih kita mengkategorikan ya kayak ini strategi deh. Tapi kalau sudah lebih dari 2 bulan jadi tersangka, sudah ada putusan juga dari sidang pra-peradilan, tapi juga tidak dilakukan penahanan, apakah ada kepentingan yang tersandra nih satu sama lainnya? Ya, I don't know. Bahkan juga dari kuasa hukumnya Mimin CS pun, Roman Hidayat, kesannya gitu ya, masyarakat menantang gitu Polda Jawa Barat. Ya, kami sudah siap kok kalau memang mau ditahan. Bahkan pada saat kami diperiksa waktu itu wajib lapor pun, kami itu membawa baju untuk ketiga klien ini karena kami siap-siap aja kalau langsung dilakukan penahanan. Tapi toh ternyata tidak ditahan juga. Sampai sekarang kesannya kan sebagian masyarakat menilai, wow, sebegitu kuat banget ya. Oke, ini berhubungan dugaannya adalah dengan mungkin obstruction of justice. Ada oknum-oknum di sini. Ada salah satu YouTube channel juga ini ngebahas mengenai
siapa ini? Ibda Irlan. Ibda Irlan ini dugaannya adalah salah satu yang diduga melakukan obstruction of justice yang dikategorikan menghilangkan barang bukti. Tetapi dari Polda Jawa Barat sampai aku lihat beberapa surat sumber-sumber istimewa yang memberikan informasi, ini masih dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran kode etik saja, tidak mengarah ke pidana. Kalau kode etik kan artinya hanya masalah SOP, padahal kalau Ibda Irlan ini dugaannya dia adalah yang menyuruh Banpol untuk menyuruh Danu untuk masuk ke lokasi TKP, membersihkan kamar mandi, dan juga ada beberapa peristiwa lainnya. Apakah dugaannya Ibda Irlan juga yang mungkin tidak mengamankan baju Yosep di hari kejadian, atau mungkin motor Yosep, atau alat barang bukti yang merujuk ke alat bukti lainnya? Ini kan juga unik. Bahkan dari salah satu purnawirawan juga adalah sudah purnawirawan itu namanya Ibda Edi Soekarno ya, yang menyatakan bahwa ada CCTV yang menunjukkan itu adalah motor NMAX warna tipikal sama dengan miliknya Yosep, yang direkam di salah satu toko CCTV tersebut menjelang subuh, tetapi kayaknya CCTV tersebut tidak ada atau hilang. Wah, ini kan unik. Bahkan juga ada kalung yang menurut purnawirawan ini, kalung patahannya atau potongannya milik Ibu Tuti yang ditemukan oleh dia pada tanggal 18 Agustus 2021, itu katanya juga tidak ada, menghilang begitu saja. Ya, agak sulit kalau dikatakan bahwa mungkin itu adalah masalah kekhilafan, karena kan saat itu adalah saat lagi COVID ya, Agustus lagi PPKM. Jadi banyak petugas yang tidak siap, banyak petugas yang lagi fokus menangani COVID dan sebagainya. Apakah kalian percaya atau tidak? Ya, nanti dalam proses pembuktian di sidang kode etik juga akan menunjukkan. Tetapi kalau kita cek dari kasusnya Sambo dulu, kan biasanya awalnya itu adalah kode etik dulu diselesaikan, setelah kode etik baru yang mengurus ke unsur pidananya di sidang umum. Kemudian juga mengenai yayasan. Yayasan ini diketahui ada beberapa sumber ya, misal dari Pak Dedi yang dulu bekerja sebagai mantan bendahara di yayasan miliknya Yosep dan juga Yoris ini, yang kembali memberikan statement bahwa ada banyak dugaan laporan-laporan palsu yang selama ini dibuat untuk mengelabuhi keuangan, karena ada keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, yang mengatakan memang ditemukan ada banyak temuan siswa fiktif yang sekolah di SMP dan juga SMK miliknya Yosep ini. Ini ngomongnya bukan di tahun 2021 sampai 2024, tapi sebelum terjadinya kasus ini. Asal kalian tahu ya, dari dana bantuan operasional sekolah itu, setiap siswa itu bisa mendapatkan uang dalam 1 tahun atau 1 semester, I don't know exactly, tetapi uangnya adalah antara 900.000 sampai 1,8 juta. Kalau seandainya dalam satu periode itu ada 100 siswa fiktif, misalnya dikali dengan 1 juta, ya kalian bisa hitung aja berapa dana yang didapatkan dikalikan dengan jumlah siswanya. Terus juga setelah itu kita tahu kan setiap tahun kan ada anggaran-anggaran juga, selain dana bantuan operasional sekolah, juga ada dana bantuan dari dinas pendidikan terkait, itu pun juga ada. Mungkinkah juga ada bantuan dari swadaya masyarakat atau sumbangan seperti apa, itu juga ada. Dan kita ketahui juga bahwa mengenai dugaan motif yayasan ini mencuat karena memang nggak bisa dipungkiri drama-drama yang terjadi selama kasus ini adalah yang mengarah ke sana. Bu Mimin, Pak Yosep adalah 2 orang boleh dibilang adalah pionir dari yayasan tersebut. Bahkan Bu Tuti menurut Yoris dikatakan bahwa awalnya Mama itu nggak setuju adanya yayasan tersebut, tetapi ya pada saat Yosep dan Mimin menikah tanpa izinnya Bu Tuti, akhirnya mereka mendirikan yayasan tersebut, dan yayasan tersebut ternyata cukup berhasil pada saat ditangani oleh Amel dan juga Bu Tuti dan juga Yoris. Tetapi sebelum-sebelumnya menuju keberhasilan tersebut, Mimin pun juga berkontribusi. Yosep mengatakan melalui Yoris bahwa pada saat Papa itu marah, katanya sering ya bilang bahwa Mimin itu punya kontribusi, bahkan Mimin pernah menjual emasnya untuk membantu operasional sekolah. Bahkan Mimin pun juga mengatakan dalam sejumlah wawancara, pada saat pembangunan yayasan tersebut, saudara-saudaranya Mimin pun juga diminta bantuan untuk membangun tuh, bahkan sampai yang kayak nyemenin, sampai yang
beli apa tuh ngangkat pasir dan sebagainya, sampai sedetail itu. Makanya pada saat masyarakat menilai gajinya Yoris, Amel, Bu Tuti yang double digit di kawasan Subang, sementara Yosep beserta keluarga dari istri Mimin tidak mendapatkan apapun, itu ngebuat kemarahan, dugaannya adalah karena kecemburuan dan emosi. Tidak hanya itu saja, permasalahan antara drama asmara juga menjadi bumbu ngebuat kasus ini semakin merujuk bahwa mereka punya motivasi yang kuat untuk menghabisi Bu Tuti dan juga Amel. Bahkan dengan keterangan dari Yoris ya yang bilang bahwa di beberapa waktu sebelum terjadinya kasus ini, nenek atau ibunda dari Pak Yosep yang sudah meninggal dunia sekitar setahunan yang lalu, itu pun juga sempat ribut karena Yosep minta dibelikan motor, tetapi tidak dibelikan motor dan akhirnya terjadi drama antara nenek dan juga mantu dan juga cucu, akhirnya dibelikan juga. Nah ini kan sudah menjadi petunjuk-petunjuk yang sangat banyak sekali. Kalau ada yang bilang bahwa mereka tidak ada motif mengarah ke sana, ya sangat unik. Itu adalah sebuah hal yang cukup denial ya, kalau dibilang tidak ada motif seperti itu. Ya sudah, kita lihat nanti apakah laporan-laporan yang sudah selama ini dikumpulkan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat sudah cukup kuat dan bisa melakukan penahanan ketiga tersangka Mimin, Abi, dan juga Arigi. Kita lihat nanti di hari kerja apakah mereka masih akan tetap bebas ataukah ditahan. Karena ini juga agak sedikit mencederai rasa keadilan ya di masyarakat. Hukumannya di atas 5 tahun penjara, tapi kok tidak dilakukan penahanan. Padahal juga dari hasil putusan sidang pra-peradilan mereka dikatakan tidak ya, Polda Jawa Barat divonis adalah sudah sesuai dengan prosedural menetapkan mereka sebagai tersangka, tapi juga belum ditahan. Ini unik sekali. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.